tempat kita ngobrolin berbagai hal menarik seputar kesehatan masyarakat. Kali ini saya Rika yang berkesempatan menjadi host dan siap menemani kalian dalam episode yang pastinya gak kalah seru loh dari yang sebelumnya. Nah, ada kabar spesial nih. Tahun ini UNUSA menjadi tuan rumah Musyawarah Wilayah 3 ISMKMI. Untuk membahas lebih dalam tentang ISMKMI dan serba-serbi jurusan kesehatan masyarakat di Universitas narasumber kita kali ini, saya sudah mengundang dua mahasiswa yang merupakan delegasi Musyawarah Wilayah 3 ISMKMI. Nah, kira-kira siapa ya mereka? Kira-kira kalian penasaran gak? Coba tebak di kolom komentar ya. Tanpa lama-lama, langsung saja kita ajak ngobrol narasumber kita. Sebelumnya mungkin dari Kak bisa menjelaskan atau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari asal institusi dan dari semester berapa? Oke, sebelumnya terima kasih Mas yang sudah membuka acara podcast hari ini yang sangat luar biasa dan pastinya seru. Kenalin, aku Gina Delia, aku dari Universitas Trade Indonesia, tepatnya ada di Kota Kediri. Dan di sini juga ada rekan saya yang gak kalah keren. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Widya Febrianti. Saya berasal dari Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Oh, dari Madiun dan dari Kediri ya? Iya, betul. Bagaimana nih perjalanan di Surabaya? Apakah aman? Mungkin dari aku dulu ya, kayak aku mau nyeritain sedikit nih. Jadi perjalananku ke acara Musyawarah Wilayah 3 ini yang dilaksanakan di UNUSA ini pastinya seru banget. Karena dimana aku berangkat dengan dua temanku yang sama dari satu institusi. Kita berangkat dari kota Kediri, dari kota kampus kita naik kereta itu pukul 7, sekitar pukul 7. Jadi di hari Kamis kita baru berangkat, di hari H-nya kita naik kereta di pukul 7 dan sampai sini tuh sekitar pukul 11 lebih 10. Jadi banyak sih cerita seru dan cerita menyenangkan di kereta, dan pastinya saat di kereta itu kita udah gak sabar nih ketemu sama teman-teman UNUSA dari panitia musyawarah wilayah yang pastinya sudah bekerja keras untuk mempersiapkan acara luar biasa ini gitu. Oke, baik. Kalau dari saya, kebetulan dari Stikes BHM Madiun itu yang berangkat ada 3. Salah satunya saya, yang dua itu dia berangkat dari Madiun. Kalau kebetulan saya berangkatnya dari Malang, dan kita sama-sama naik kereta. Nah, pastinya seru. Dari cerita teman-teman yang berangkat bareng ke sini. Setelah itu sampai sini juga pastinya kita disambut dengan baik sama panitia dari UNUSA. Tentunya kita sangat tidak sabar untuk mengikuti kegiatan Muswil di kemudian hari. Baik, jadi berangkat naik kereta ya Kak. Ngomong-ngomong, Kakak selain jadi mahasiswa, kesibukannya akhir-akhir ini apa ya? Mungkin dari ada organisasi atau di SMKMI juga aktif, atau di Hima atau magang atau lain sebagainya, mungkin bisa diceritain Kak. Mungkin Kak Funti dulu boleh? Oke, baik. Kebetulan alhamdulillahnya di periode ini saya diamanahi untuk menjadi ketua himpunan mahasiswa di Stikes Bakti Husada Mulia Madiun, dan saya menjadi salah satu misioner dari pengurus daerah Jawa Timur di periode yang lalu. Dan mungkin kesibukan lainnya, selain itu saya juga selain di perkuliahan, saya saya ikut jadi salah satu volunteer itu. Iya, saya juga ada beberapa mengikuti, seperti saya juga mengajar. Saya mengajar adik-adik di kelas 2 sampai kelas 6 SD. Kebetulan juga untuk mengisi di waktu luang gitu. Oh, itu kayak apa ya, les-lesan gitu ya. Kalau dari Kak Jena sendiri gimana nih? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin hampir sama juga dengan Kak Funki, seperti kakak keren di samping saya ini. Jadi kebetulan
mungkin tadi ditanyakan juga ya terkait organisasi, apakah mengikuti SMKMI juga gitu ya Kak ya? Nah kebetulan dan alhamdulillah di tahun ini Jena berkesempatan untuk menjadi bagian dari SMKMI daerah Jawa Timur. Jadi Jena berada pada divisi PSDM, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan juga di tahun ini Jena diamanai menjadi ketua himpunan dari program studi kesehatan masyarakat yang ada di Universitas Trada Indonesia. Seperti itu. Mungkin kalau terkait kegiatan lain di luar organisasi, mungkin kalau dari Kak Funky sudah cukup banyak sekali dan keren juga. Nah mungkin kalau Jena yang ada di luar kampus itu ada juga sih sebenarnya, cuma mungkin tidak sebanyak Kak Funky ya. Salah satunya ada ini organisasi Paguyuban Kakak Mbak Yu, Duta Wisata Kabupaten Trenggalek, dan juga dari Forum Genre Kabupaten Trenggalek. Jadi gitu sih. Ya mungkin kalau dari Kak Funky kan lebih ini ya, ada mengajarnya juga dan sebagainya. Mungkin kalau Jena ini belum nih Kak Funky, nanti bolehlah diajarkan terkait gimana sih tips and trick ngajar anak-anak gitu ya, karena kan biasanya iya betul banget, karena kan cukup sulit ya untuk mengendalikan anak-anak gitu. Itu sih Kak kalau dari aku. Untuk kegiatan di Strada sendiri mungkin bisa dijelaskan kayak seputar magangnya atau kegiatan lain saat belajar mengajar gitu, mungkin bisa dijelaskan kayak gini. Oke, nah ini mengingat ditanyakan juga ya terkait kampusku Strada. Jadi di sini aku juga mau kenalin nih buat teman-teman yang melihat podcast ini. Jadi mungkin di sini teman-teman mengenalnya, sebelumnya mungkin belum ada atau mungkin masih sedikit yang mengetahui terkait Universitas Trada Indonesia. Karena dulunya universitas ini merupakan IIK. Oh iya, jadi berubah bentuk ke universitas pada tahun 2024 seperti itu. Dan mungkin aku sedikit menyinggung juga nih terkait program studi kesehatan masyarakat yang ada di kampus Universitas Trada Indonesia. Jadi program studi ini berada di Fakultas Fakar. Jadi mungkin sedikit berbeda ya. Kalau di Undusa kan masuknya di Fakultas Kesehatan. Nah, kalau di kampusku itu masuknya di Fakultas Fakar. Di situ salah satu dari prodi di Fakultas Fakar yaitu ini kesehatan masyarakat. Dan alhamdulillahnya di tahun kemarin program studi kami sudah terakreditasi unggul. Ya, mungkin dari kerja keras dari para tenaga pendidikan, dosen, dan juga mahasiswa, alhamdulillah kami sudah meraih akreditasi unggul sehingga membuat seluruh mahasiswa lebih semangat lagi untuk belajar karena sudah banyak pengorbanan yang dikeluarkan juga gitu. Dan mungkin terkait kegiatan yang ada di kesehatan masyarakat ya di kampusku terkait magang. Jadi mungkin kalau di kampusku itu tetap sama mungkin ya terkait PBL, praktik belajar lapangan. Jadi kalau di kampusku itu ada 2 praktik belajar lapangan, yang dimana praktik belajar lapangannya ini dilaksanakan di semester 3 dan juga di semester 5 gitu. Nah dimana untuk PBL-nya ini dikonsep seperti halnya KKN. Jadi kita berada di suatu desa yang sudah ditentukan oleh dosen, yang dimana desa tersebut pastinya memiliki latar belakang atau isu-isu kesehatan yang perlu kita pelajari lebih lanjut seperti itu. Dan kita di sana menetap selama biasanya 1 bulan atau 1 bulan lebih, dan kita akan melakukan beberapa pendekatan ya, mulai dari identifikasi masalah kesehatan, terus nantinya kita juga akan melakukan identifikasi terkait rekap datanya, dan nanti di paling puncaknya yaitu kegiatan intervensi gitu. Nah kalau terkait magang ya, jadi kalau magang itu mungkin saat ini kita kan juga udah tidak asing ya dengan istilah, mungkin kita kan kampus merdeka ya, kampus merdeka, jadi kan ada sejenis kegiatan MSIB. Nah salah satunya untuk program magang itu ada MSIB itu. Selain itu nanti di kampus Universitas Trada Indonesia itu juga ada kegiatan magang lain yang biasanya kegiatan magang itu dilaksanakan di semester 6 dan juga semester 7. Tapi nanti kalau dirasa masih dibutuhkan kegiatan magang lagi juga akan diberikan ketika teman-teman ada di semester 8. Namun dengan digarisbawahi tidak mengganggu kegiatan skripsi.
seperti itu. Oh, bisa juga di 6-7 gitu ya? Iya betul. Jadi dari universitas kami benar-benar memfasilitasi, apalagi buat teman-teman yang ingin belajar itu pasti difasilitasi, karena Jena juga inget nih satu kata yang selalu disampaikan oleh Kaprodi Jena, yaitu Bapak Amarin Yudana, Sarjana Kesehatan Masyarakat Magister Kesehatan, bahwasanya jadikan siapapun sebagai guru dan jadikan dimanapun sebagai sekolah. Gitu. Inspirasi. Betul sekali. Nah, itu adalah kata-kata yang selalu Jena ingat, dan Jena berada di sini sama orang-orang hebat, sama ini Karika dan juga Kaprodi. Jena juga pasti menjadikan hal ini sebagai sekolah gitu, dan semoga bisa diambil manfaatnya. Itu dulu sih kalau dari aku. Cukup sama sih, di Unusa juga ada magang PBL juga gitu. Tapi yang bedakan dari univ lain, kalau di Unusa itu fokusnya itu di pesantren. Jadi keren gitu ya. jadi ada apa ya, MBKM itu ada BINPES, itu bina pesantren. Kita fokusnya di pesantren. Cuma ada juga kita itu kayak apa, ada bina desa juga. Oh, bina desa. Keren banget ya. Iya. Di pesantren sama anak-anak gitu ya. Pasti seru kok sama anak-anak. Iya betul. Meskipun melelahkan tapi aduh, endingnya seru kok. Mungkin kalau dari Kak Funky bisa dijelasin seputar kesehatan masyarakat di Univ Kakak gitu. Oke, baik, terima kasih. Untuk kesehatan masyarakat di Stikes HM Madiun kurang lebih hampir sama kayak Kak Jena. Kalau untuk kegiatan PBL, kalau tadi kan Kak Jena bilangnya praktik belajar lapangan. Kalau di BHM itu kita menyebutnya pengalaman belajar lapangan. Waduh, ada penyebutannya beda-beda ya Kak ya berarti. Untuk PBL ini kita ada 2 kali PBL. PBL 1 itu kita di desa seperti KKN, tapi lingkupnya ada di prodi. Untuk yang PBL 2 ini nanti kita di instansi. Gitu. Kalau untuk PBL 1 sama seperti Kak Jena tadi di semester 3. Nah, tapi untuk di PBL 2 ini nanti kita di semester 7. Gitu. Ya, kebetulan di semester lalu saya habis pulang dari PBL. Nah, gitu. Kurang lebih untuk PBL 1 di desa itu kita menghabiskan waktu 35 hari. 35 hari. Iya, di minggu pertama sama minggu kedua itu pasti kita masih pengenalan, karena kan kita emang baru masuk ke desa, kita perlu untuk istilahnya kayak kulon ke desa. Selain itu habis kita perkenalan, kita kulon gitu, kita ada MMD, SMD. Apa itu Kak? Survei mawas diri. Nah, kita adain survei yang diadakan ke masyarakat. Kita ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Nah, selain itu, setelah melakukan SMD, kita akan melakukan MMD, yaitu musyawarah masyarakat desa. Nah, dari hasil musyawarah masyarakat desa itu kita bisa melihat ada beberapa prioritas masalah kesehatan yang ada di desa tersebut yang nantinya kita akan buat program. Nah, program itu nanti kita adakan, kita intervensikan ke masyarakat agar sedikit demi sedikit dapat merubah perilaku dari masyarakat itu sendiri, dan diharapkan penyakit mungkin atau masalah kesehatan yang ada di desa itu bisa berkurang gitu. Dan untuk magangnya kalau dari BHM itu di semester 7. Di semester 7. Iya, semua dipadatkan di semester 7. Mulai dari PBL 2, terus ada KKN juga, sama ada magang gitu. Semua dipadatkan di semester 7. Gitu. Baru tahu nih Kak, soalnya saya juga masih semester 4. Sangat insightful gitu loh. Pandangan saya juga jadi banyak gitu mengenai magang dan juga BBM gitu. Bisa dijelaskan Kak, kenapa milih ikut organisasi ISMKMI dan juga HIMA? Mungkin bisa dijelaskan alasannya kenapa? Oke, mungkin aku dulu boleh ya Kak ya. Oke. Terkait keinginan untuk mengikuti ISMKMI, karena ada beberapa alasan sih yang mungkin itu bisa dianggap ya lucu juga sih. Karena pada awalnya itu aku mengenal ISMKMI dari BITOP.
Iya, dari BITOP ketika aku masih semester 1. Nah dari situlah aku mengenal sebuah organisasi yaitu SMKMI yang dimana dari situlah Jena melihat oh ternyata kesehatan masyarakat itu memiliki organisasi yang sekarang ini gitu. Karena memang aku melihat oh iya organisasi ini tidak setiap hari bisa bertemu, namun dia memiliki beberapa target untuk dapat membantu isu-isu kesehatan yang ada gitu. Nah dari situlah Jena tergerak dan Jena memberanikan diri untuk mendaftar di SMKMI daerah Jawa Timur ketika Jena berada di semester berapa ya? 4 mungkin ya? Semester 4. Jadi 1 tahun yang lalu Jena memberanikan diri untuk mengikuti organisasi SMKMI ini dan alhamdulillah diterima oleh SMKMI daerah sebagai divisi PSDM seperti itu. Kalau terkait kenapa mengikuti HIMA yang ada di universitas HIMA program studi itu ya karena gimana ya Jena ingin selain menjadi mahasiswa yang belajar di ruang kelas, Jena juga ingin mengembangkan skill Jena, soft skill ataupun hard skill di sebuah organisasi gitu. Dan Jena juga mengingat bahwasannya kita tidak harus hanya pintar di akademik, tetapi harus bisa di non akademik dan juga di jiwa sosialnya seperti itu. Nah dari situlah Jena menggunakan HIMA sebagai jembatan Jena untuk bisa mendapatkan goals tersebut gitu sih. Kalau dari Kak Fungki sendiri gimana? Oke, kalau dari saya awalnya itu pengen join di SMKMI Jatim itu karena lihat salah satu cutting saya itu dia ikut di SMKMI tapi langsung di nasional. Kebetulan dia sudah tergabung di nasional. Nah, saya lihat kok kayaknya seru ya ikut kayak gitu, ikut organisasi yang lingkupnya besar. Tapi saya juga mikir kalau langsung ke nasional kan nggak mungkin ya. Jadi saya coba dulu pertama itu ikut HIMA, karena melalui HIMA kita baru bisa join ke daerah, ke SMKMI daerah Jawa Timur. Nah kebetulan saya lolos di HIMA. Nah diamanahi menjadi bendahara kebetulan pada saat itu. Nah setelah itu saya juga coba-coba nih ada open recruitment dari Pemda Jatim. Saya ikut daftar kebetulan di semester 2 atau 3 sekitar semester tersebut. Terus saya coba daftar di Badan Khusus Tobacco Control daerah. Kebetulan alhamdulillahnya keterima. Terus juga dari pengalaman ikut SMKMI Jatim ini sih sangat banyak ya Kak. Betul banget. Soalnya kita pastinya kenal dari banyak univ, kita jadi tambah banyak teman gitu. Dan dari situ saya bisa lihat lagi sama cutting saya sebelumnya tadi yang udah lolos di nasional. Saya juga pengen nih kayak kakak ini gitu. Semoga dari Jatim ini bisa lah kita naik-naik gitu. Berarti dari Kak Jena dan Kak Fungki ini Kak termotivasi gitu. Jadi nggak hanya ikut di organisasi dalam, tapi juga di luar juga ikut gitu. Kira-kira dari Kak Jena dan Kak Fungki ada rencana nggak buat naik wilayah atau nasional gitu? Mungkin bisa diceritakan dari Kak Jena dulu atau Kak Fungki deh. Mungkin Kak Fungki dulu biar ya. Kalau kepikiran untuk join di pengurus wilayah ya mungkin karena ini sudah tutup open recruitment ya kesempatan ini mungkin belum bisa diambil. Tapi kalau untuk nasional mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya. Tapi untuk saat ini masih belum ada pikiran 50-50 lah gitu, karena juga masih kita udah hampir masuk semester tua ya Kak. Iya betul banget. Sudah. Tapi mungkin kalau ada kesempatan kita bolehlah kita coba gitu. Kalau Kak Gina? Kalau dari aku sih sebenarnya hampir sama juga dengan Kak Fungki, mengingat kami udah di semester tua dan mungkin ada beberapa hal yang memang harus kita persiapkan, mungkin dari proposal, setelah itu skripsi yang pastinya itu membuat kita pusing banget kan ya di semester akhir ini. Tapi terkait hal tersebut, mungkin yang di wilayah tadi udah disampaikan oleh Kak Fungki bahwasanya memang untuk open recruitment di wilayah itu udah ditutup. Jadi memang ya bagaimana kita harus
menutup keinginan di situ terlebih dahulu, dan mungkin bisa untuk teman-teman kita yang lainnya seperti itu. Tapi untuk yang di nasional mungkin gimana ya? Kayaknya bisa dipertimbangkan kembali ya. Semoga nantinya kita bisa membagi waktu dan ada terpikirkan untuk bisa join kembali di ISMKMI. Jadi masih mikir-mikir nih buat naik. Betul, iya. Takutnya nanti kita yang nggak bisa bagi waktunya gitu ya Kak ya. Yang penting itu kita bisa bagi waktu, baru kita join. Iya betul, biar maksimal lah dalam menjalankan job desk-nya di organisasi. Seperti itu. Kalau dari Kak Jena dan Kak Funky, seberapa besar sih dampak ISMKMI kalau di Kesmas sendiri gitu, di mahasiswanya gimana? Mungkin ada kayak program kerja dari ISMKMI gitu, terus di diamai ke universitas gitu. Ini bisa dijelasin. Oke, terkait dampak ISMKMI ya kepada institusi atau universitas-universitas yang menjadi anggotanya. Kalau menurutku pastinya, karena ini sebuah organisasi yang menaungi sebuah kesehatan masyarakat, pastinya banyak sekali. Mulai dari hal yang sekecil bagaimana kita lebih mengetahui kesehatan masyarakat secara dasarnya. Itu pada salah satu program ISMKMI yaitu BITOP, di mana di situ pun kita sudah dapat mengambil manfaatnya, yaitu bagaimana kita bisa mengenal lebih dalam terkait dasar-dasar kesehatan masyarakat. Selain itu mungkin kalau dibahas lebih dalamnya lagi pasti banyak. Contohnya terkait bagaimana ISMKMI yang beberapa bulan kemarin benar-benar mendampingi terkait World Tobacco Asia, yang dimana kita juga ikut serta WTA yang bertempatan di Surabaya. Disitulah ISMKMI juga berperan penting dalam kegiatan tersebut, yang juga ada beberapa kegiatan lain mungkin dari isu-isu profesi kesehatan masyarakat. Disitulah saya rasa ISMKMI juga lagi-lagi memiliki manfaat bagi kami mahasiswa yang masih kebingungan sebenarnya kami itu bagaimana ke depannya. Disitulah ISMKMI ikut menyuarakan dan ikut memperjuangkan terkait profesi kesehatan masyarakat gitu. Jadi cukup besar andil ISMKMI. Betul sekali ya. Kalau menurut dari Kak Funky sendiri gimana? Kalau pastinya berdampak sangat besar ya ke mahasiswa kesehatan masyarakat Indonesia ini. Seperti yang dijelaskan Kak Jena tadi, dari mahasiswa kesehatan masyarakat itu sendiri pasti dari ISMKMI dia mengawal ada beberapa seperti RUU kesehatan. Terus ada juga mengenai rokok pastinya. Sampai saat ini tuh masih menjadi permasalahan kesehatan yang mungkin belum bisa terselesaikan sampai sekarang gitu. Pastinya ISMKMI ini sangat berdampak besar bagi mahasiswa kesehatan masyarakat itu sendiri. Selain itu juga melalui ISMKMI ini pastinya setiap mahasiswa itu kita bisa berkolaborasi antar universitas, antar institusi untuk menjalankan sebuah advokasi kesehatan mungkin, sehingga kita bisa itu tadi mengawal seperti isu-isu kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi ISMKMI itu juga punya andil besar dalam hal itu. Ya, sangat besar ya Kak ya. Jadi kita bisa di join di ISMKMI itu kita bisa ikut mengawal bagaimana kebijakan-kebijakan yang mengenai kesehatan. Ya. Nah, untuk sejauh ini skill atau pengalaman apa sih yang Kakak dapatkan dari join dari ISMKMI itu sendiri? Oke, mungkin kalau terkait skill ya, kebetulan mungkin aku mau mengerucutkan dulu ke divisi, karena di mana aku berada di divisi PSDM, jadi disitulah bagaimana kita bisa mencapai sumber daya manusia yang diinginkan oleh sebuah organisasi. Jadi pastinya skill yang aku dapatkan adalah bagaimana cara membangun komunikasi yang baik, entah itu dari internal kami terlebih dahulu, dari divisi dan juga dari organisasi ISMKMI daerah Jatim, ataupun dari yang eksternalnya, yaitu bagaimana kami bisa menjaga komunikasi kepada beberapa institusi yang akan kami berikan arahan seperti itu. Jadi yang pertama adalah komunikasi.
Untuk yang kedua adalah bagaimana skill terkait Jena mengenal isu-isu kesehatan lebih dalam. Jena nggak tahu ya, mungkin kalau tidak di SMKM ini mungkin Jena lebih acuh tak acuh terkait isu kesehatan yang ada. Namun dengan adanya kebersamaan Jena bersama teman-teman di SMKMI, Jena menjadi lebih terbuka nih, terkait oh iya saat ini isu kesehatan yang terbaru apa ya. Jadi kita lebih tahu. Betul. Ini SMKMI mau mengawal isu apa ya? Nah, dari situlah Jena menjadi tergerak untuk lebih bersifat kritis dan juga lebih responsif terhadap isu-isu kesehatan yang ada seperti itu. Oke, kalau dari saya skill yang didapat dari join itu ya di SMKMI pastinya public speaking. Di komunikasi Itu komunikasi itu sebelumnya jujur saya nggak berani atau masih malu-malu gitu untuk ngobrol atau ya kayak gini sharing gini, masih takut-takut gitu nanti kalau salah gimana. Nah, melalui SMKMI ini kita bisa belajar sedikit demi sedikit mengenai apa itu public speaking yang baik, terus kita juga bisa lebih percaya diri lagi gitu. Terus untuk tadi menyebutkan pengalaman yang didapatkan ya, tentunya pasti banyak pengalaman apa yang kita dapat. Kebetulan dua kali saya mengikuti salah satu proker yang dijalankan di pengurus daerah SMKMI Jawa Timur, dan dari pengalaman itu pastinya bisa kita kita dapatkan, kita serap ilmu-ilmunya, bisa kita aplikasikan ke kemudian hari gitu. Kalau Kak Gina mungkin pengalamannya di SMKMI ya. Kalau pengalamanku di SMKMI ya pastinya banyak juga, karena dimana kita kan dipertemukan dengan banyak mahasiswa yang dari latar belakang berbeda, dari berbagai universitas, yang dimana kita sendiri pun ada juga nih yang belum pernah ketemu sama sekali. Tapi menurut Jena, di SMKM ini secara tidak langsung kita bisa membentuk sebuah rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang begitu kental dan juga hangat. Karena apa? Seperti kemarin beberapa saat kita melakukan kegiatan ISMKMI Mengabdi yang dilaksanakan di Magetan, yang dimana tuan rumahnya adalah dari Universitas Pak Pungki sendiri, dimana Dina benar-benar merasakan bagaimana hangatnya kekeluargaan ISMKMI, yang dimana sebelumnya kita sama sekali belum pernah ketemu, tetapi sekalinya bertemu kita sudah seperti orang yang berteman lama gitu. Betul, kita udah bisa nih langsung bercanda begini, terus kita udah tahu nih, kamu sukanya gini deh, gini. Jadi dari situ Jena udah, wah ini ya, ini memang benar-benar organisasi yang harus diikuti oleh mahasiswa kesehatan masyarakat. Rugi banget nih kalau nggak ikut, iya nggak sih? Betul. Nah, karena memang menurut Jena sendiri pribadi, Jena benar-benar merasakan ketika Jena ada di SMK ini, Jena menjadi lebih terarah menjadi seorang mahasiswa kesehatan masyarakat. Karena Jena jadi tahu nih tujuan Jena itu kalau jadi mahasiswa kesehatan masyarakat itu harus apa sih gitu. Gitu sih kalau dari aku untuk pengalamannya. Wah, sangat apa ya, jadi terbuka gitu loh dengan saya mengenai SMKM ini gitu ya. Terus SMKM itu punya apa ya, LDR, cuman sekalinya ketemu kayak keluarga sendiri gitu. Langsung lengket, Iya, langsung bercanda. Apa sih contoh kontribusi nyata di SMKMI dalam mengawal isu-isu atau menangani isu-isu kesehatan masyarakat itu sendiri? Mungkin bisa dicontohkan lebih jelasnya itu bagaimana? Oke, terkait isu-isu ya. Mungkin tadi sedikit menyinggung terkait bagaimana sih perannya SMKMI dalam mengawal isu-isu kesehatan. Ya mungkin tadi sudah sempat Jena sampaikan. Yang pertama mungkin terkait ini tobacco. Jadi terkait BTA itu memang SMKMI benar-benar mengawal, yang kemarin juga menjadi tempatnya adalah di Surabaya sendiri, dan beberapa anggota dari SMKMI juga ikut serta dalam kegiatan tersebut dan juga menyuarakan aspirasi-aspirasinya. Juga yang kedua mungkin terkait profesi kesehatan
kesehatan yang tadi sudah disampaikan, bahwasanya dari ISMKMI pun juga terus mengawal dan juga terus mengikuti kepastian dari profesi kesehatan yang saat ini masih menjadi hal yang membingungkan, apalagi kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat pastinya resah pasti, tapi mau bagaimana lagi karena hal tersebut memang harus gimana ya kita jalani juga. Tetapi di ISMKMI sendiri juga ikut berkontribusi pada hal-hal tersebut, dan mungkin dengan beberapa isu kesehatan, ada beberapa penyakit juga pun kita juga pasti mengawal mungkin dengan beberapa kegiatan pengabdian masyarakat, dan juga ada beberapa kegiatan lain yang mungkin ada di divisi-divisi ISMKMI yang dimana pastinya isu-isu kesehatan dikawal oleh ISMKMI dengan sepenuh hati dan secara maksimal untuk bisa meminimalisir adanya dampak-dampak dari isu-isu kesehatan yang ada. Kalau dari Kak Fungki sendiri nih bagaimana? Oke, kurang lebih hampir sama yang dijelaskan Kak Jena tadi. Karena di ISMKMI ini pastinya banyak sekali ya institusi yang tergabung. Mungkin dari beberapa institusi tersebut kita juga pastinya selalu akan kita usahakan untuk mengawal isu-isu kesehatan yang ada di Indonesia, dan pastinya kita juga menyatukan semangat kita bersinergi untuk terus membangun atau kita mengusahakan apa itu seperti profesi tenaga kesehatan masyarakat, dan pastinya kita sangat-sangat berharap bisa gimana ya biar ada terlaksana, biar ada titik terangnya gitu. Iya, soalnya seperti yang kita tahu nih Kak, kan Kesmas sendiri juga ada banyak peminatan gitu ya. Jadi kayak mereka tuh kesehatan itu kayak nggak bisa berdiri sendiri dulu, pasti pecah-pecah karena banyaknya peminatan itu kayak K3, Kesling. Oh Kesmas itu Kesling ya, oh ini kayak belum tahu gitu loh, masyarakat tahu mengenai kesehatan masyarakat itu bagaimana gitu ya Kak ya. Kita juga masih terombang-ambing gitu ya, kita jadi bingung harus gimana. Apalagi kita ini udah semester tua ya, sudah mendekati kita menjadi alumni dari kesehatan masyarakat, jadi kita semakin was-was nih gimana kedepannya gitu ya Kak Fungki. Sangat ini sih Kak, sangat seru dan inspirasi sekali ya untuk bergabung di ISMKMI gitu ya. Terus banyak juga kita tahu mengenai kasus-kasus kesehatan masyarakat juga di Indonesia. Terus kita itu juga bisa turut andil ikut menyuarakan aspirasi-aspirasi kita di isu-isu mengenai isu kesehatan masyarakat gitu ya Kak ya. Betul. Jadi untuk maba-maba angkatan 2024 tunggu dulu ya untuk open recruitment-nya dari ISMKMI. Kalian tuh bisa join kok di sana gitu. Sangat menginspirasi dan membuka peluang baru bagi kita gitu. Terus pengalamannya juga sendiri juga banyak gitu. Mungkin itu saja sih Kak pembahasan podcast kita kali ini, soalnya udah cukup banyak gitu kita bahasnya gitu mengenai ISMKMI dan pengalaman juga dari Kak Jena dan Kak Fungki sendiri gitu ya. Sebelum kita tutup podcast kali ini, mungkin dari Kak Jena dan Kak Fungki ada pesan buat teman-teman pendengar. Mungkin dari Kak Jena dulu. Oke, kalau dari aku ini ada sedikit motivasi dan juga ajakan nih buat teman-teman mahasiswa baru kesehatan masyarakat. Nah, gini nih, ubur-ubur ikan hiu. Ikutkan ISMKMI yuk. Dari aku mau nyambung sama Kak Jena tadi. Ubur-ubur ikan nila. Kita tunggu ya. Untuk teman-teman pendengar, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube HMKM Unusa, dan jangan sampai ketinggalan untuk podcast Radar Kesmas selanjutnya ya. Salam sehat Radar Kesmas, radarnya seputar kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, dadah.